Oke. Sudah ada yang tahu. Jadi kita bisa lihat foto ini. Kira-kira perasaan atau pikiran apa dalam satu kata? Silakan. Kita akan buka word cloud. Mungkin ada yang punya pendapat beda, tidak apa-apa karena ini anonymous. Kita cuma ingin tahu apa dalam benak kita. Oops, sorry. Baru ada 3. Silakan. Nah, sampai sekarang banyak yang merasa ini sesuatu negatif. Tapi siapa tahu ada yang sudah masuk ke webinar di sini dan merasa ya ini biasa dalam peternakan kita. Mungkin ada. Dan itu tidak apa-apa kalau punya pendapat seperti itu karena kita akan bahas nanti. Karena memang situasi di Indonesia juga kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang tidak. Oke, sudah ada 30 partisipan. Kita akan nunggu berapa lama lagi, Rani? Sampai kita... Ya, oke. Sekarang kita akan pindah ke pertanyaan kedua. Jadi silakan lihat foto berikut. Sekarang kami juga bisa lihat dari cloud yang ini. Kebanyakan ya rasa negatif ya. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Silakan. Oke, let's see. Sampai sekarang hasilnya apa? Oke. Mau tulis lebih dari satu kata, maksudnya 2 kali masuk, boleh juga. Oke, sekarang sudah ada 35 partisipan, Rani. Kita kasih waktu 1 menit lagi. Silakan, masih menunggu yang lain. Oke, mungkin kita komentar sedikit dan kita lanjut ke bagian berikut. Sudah lihat foto ini adalah contoh benar-benar umbaran, tetapi ada sistem postal di belakang. Barn, but free range. Kalau yang sebelumnya adalah salah satu contoh dari sistem kandang baterai. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai 2 sistem ini dan gerakan-gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan ini. Silakan, Rani. Terima kasih banyak dan semoga Anda senang dengan webinar ini. Nanti kita akan lihat hasilnya lagi di belakang.
Ya, terima kasih Miss Monik atas pemanasannya ya. Jadi sambil menunggu teman-teman yang baru mau masuk, perkenalkan, saya Sylvia Marani, bisa dipanggil Rani. Saya sebagai campaign manager di Animal Friend Jogja. Nah, ini teman-teman luar biasa banget antusiasnya ya dari seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Sini ada mungkin berangkat dari alasan yang berbeda-beda karena ada yang pengen tahu tentang apa itu kandang baterai dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan membahas webinar yang dengan judul Kandang Baterai Kekejaman Terhadap Satwa. Apa dan bagaimana kita dapat menghentikannya. Nah, di sini akan ada 3 pemateri. Pemateri yang pertama yaitu Mas Among Prakosa. Beliau ini adalah aktivis hewan dan manusia. Jadi beliau adalah termasuk orang-orang yang selalu berjuang untuk hewan dan manusia ya. Langsung aja beliau ini sekarang lagi ada di Ternate, jadi di sana agak sore ya, jadi mungkin terlihat gelap. Langsung saja saya persilahkan kepada Mas Among untuk dapat menyampaikan perkenalan dulu, Mas. Nanti bisa dilanjut dengan materinya. Dan teman-teman, nanti ketika di materi ada yang mau ditanyakan, silahkan drop pertanyaan di kolom komentar, langsung direct DM ke saya ya. Langsung direct message ke saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya pilih dan akan disampaikan ke pemateri. Gitu. Silakan Mas Among. Makasih Rani. Halo teman-teman. Selamat sore. Ya, saya sekarang sedang di Ternate dan mungkin koneksi internetnya nggak sebagus di Jawa, tapi semoga suara saya lancar ya didengar. Ya, saya termasuk salah satu relawan AFJ juga, dan kurang lebih sudah 3 tahun saya belajar tentang apa itu kandang baterai dan kandang bebas kerangkeng, itu istilah yang sering saya gunakan, atau bebas kandang. Dan sore ini saya coba berbagi pengetahuan yang selama ini saya kumpulkan kepada teman-teman semua tentang perbedaan kedua. Mungkin ada 3 sistem itu yang biasa digunakan di peternakan ayam petelur, dan dampaknya kepada ayam terutama dan kepada manusia. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Makasih. Kurang lebih ini materi yang akan saya sampaikan, mengapa sistem bebas kerangkeng atau cage free itu lebih baik bagi ayam dan lebih baik juga bagi manusia. Dan saya agak khawatir ada 2 video di sini yang itu bagi saya sangat representatif tentang kondisi di peternakan, dan semoga video itu bisa ditayangkan dengan lancar ya, karena ditayangkan dari Jawa. Dan semua footage yang ada di dalam presentasi saya ini berasal dari AFJ, artinya ini benar-benar ada di Indonesia, kondisi yang memang sudah dikumpulkan AFJ kurang lebih 4 tahun terakhir. Oke, langsung saja. Pertama, bahwa di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia itu sudah ada mandat untuk memenuhi 5 prinsip kebebasan hewan. Ini prinsip universal yang diadopsi di seluruh negara anggota Badan PBB untuk Kesejahteraan Hewan atau OIE, Badan Dunia untuk Kesejahteraan Hewan. Dan bisa teman-teman lihat di sini di pasal 66 ayat 2B dan C itu dimandatkan bahwa penempatan dan pengandangan dilakukan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alami. Dan yang 2C yaitu pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan seterusnya
dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar, haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Next. Rani bisa tolong ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan secara sejajar, apa yang ada di pasal 66 ayat 2 ini, itu sama persis dengan apa yang dicantumkan dalam 5 prinsip kebebasan hewan atau the 5 freedoms. Yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Yang keempat adalah bebas dari rasa takut dan stres, dan kelima bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah. Jadi kalau teman-teman lihat sama persis apa yang diamanatkan oleh undang-undang dengan prinsip-prinsip kebebasan hewan yang sudah disepakati oleh negara-negara di dunia. Jadi ini dasar pijakan kita dulu bahwa di dalam peraturan perundangan sudah ada mandat untuk mengakomodasi 5 prinsip kebebasan hewan. Selanjutnya. Oke, ya ini perilaku alami ayam. Ada beberapa yang saya catat di sini, yaitu ayam butuh bertengger, kemudian mandi debu atau di Jawa biasa disebut kipu, kemudian bertelur di sarang. Untuk ayam yang betina ya, ketika dia bertelur dia mencari sarang, kemudian ada relasi sosial atau struktur sosial. Kalau teman-teman lihat di sini ada ayam yang sedang kelahi, itu hal alami yang muncul di ayam ketika mereka sudah terbangun satu relasi sosial, misalnya antara ayam jantan dengan ayam betina, kemudian ayam betina dengan ayam betina. Dan ini akan sangat krusial ketika ayam dikandangkan di kandang baterai yang nanti kita lihat. Kenapa struktur sosial ini kemudian menjadi problematis ketika ayam berada di kandang baterai. Kemudian perilaku alami berikutnya itu mematuk dan mengais makanan. Dan yang satu lagi meregangkan, mengepakkan sayap dan terbang. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000 atau 99 jarang melihat ayam terbang, tapi dulu saya waktu masih kecil sering sekali ayam tidur di pohon dan ya mereka terbang ke pohon, mereka naik ke pohon dengan cara terbang. Jadi ayam itu bisa terbang karena mereka termasuk golongan aves ya. Oke, berikutnya. Oke, ada 2 sistem yang dipromosikan atau diutamakan untuk memenuhi prinsip kesejahteraan hewan. Yang pertama itu sistem cage free atau bebas kerangkeng. Itu sistem kandang tertutup, sejumlah koloni ayam ditempatkan dalam satu ruangan yang tertutup, dalam arti mereka tidak bebas keluar masuk, tapi di ruangan itu dibuat beberapa pengayaan atau enrichment, dan tujuan enrichment ini adalah agar ayam bisa memenuhi perilaku alaminya, yaitu bertengger, kemudian ada substrat atau lapisan di tanah juga yang memungkinkan ayam untuk mandi debu. Kalau di sini teman-teman lihat, ini ada tanah, jadi ayam punya akses langsung ke tanah, dia bisa mandi di situ, dia bisa mencakar-cakar makanan di situ. Kemudian ada juga tempat bersarang untuk ayam. Nanti ada videonya yang menunjukkan itu. Dan kemudian karena ayam bebas bergerak, mereka juga bebas untuk mengepakkan sayap, kemudian relasi sosial mereka atau packing ordernya juga bisa dilakukan dengan sehat karena mobilitas ayam itu fleksibel. Jadi ayam bisa ke ruangan, ke penjuru ruangan ketika ada satu individu yang dominan yang
mungkin agresif dalam tanda petik kepada kelompoknya. Ini sistem ini berada di Jogja. Ini juga salah satu dokumentasi milik AFJ yang saya gunakan. Berada di Jogja dan dilakukan dalam satu area tertutup yang tidak terlalu besar, berada di kawasan perkotaan. Sorry, ada suara motor. Berada di kawasan perkotaan dan ayamnya menurut saya sangat sehat dari kondisi bulunya, dari warna jenggernya, dari aktivitas fisik mereka. Menurut saya ayam ini sangat sehat. Kemudian berikutnya, ini adalah sistem umbaran atau free range. Ini juga di Jogja, di Bantul. Perbedaannya adalah di sistem umbaran, ayam punya akses untuk keluar dari area kandang mereka, area tempat bernaung saat malam atau hujan. Jadi ada satu bangunan itu untuk ayam menginap saat malam, tapi ketika siang hari mereka bangunan itu dibuka pintunya dan ayam bisa menjelajah area di depan rumah mereka itu. Dan kondisi seperti ini juga lebih besar kesempatan bagi ayam untuk bisa mengekspresikan perilaku alaminya yang tadi kita udah lihat di daftar di awal, seperti bertengger, kemudian mandi debu, bertelur di sarang. Teman-teman lihat di belakang itu ada satu kandang kecil yang di situ ada lapisan jerami, itu juga dipakai ayam untuk bertelur. Dan ini ayam ya sedang duduk-duduk di tanah. Itu perilaku alami yang bisa mereka dapatkan dalam sistem yang umbaran seperti ini atau free range, dan tentunya mereka bisa mengepak sayap dengan leluasa dan mengais-ngais makanan seperti insekta, serangga-serangga kecil, atau juga hijauan yang diberikan oleh pengasuh ayam. Ini dua sistem yang tadi cage free atau bebas kerangkeng, dan ini free range, dua sistem yang setahu saya paling direkomendasikan untuk memungkinkan ayam memiliki kesejahteraan berdasarkan prinsip 5 kebebasan hewan tadi, 5 freedoms itu. Oke, berikutnya. Ya, ini video dari dua sistem itu yang direkam. Ada tempat untuk bertengger, kemudian ayam bebas bergerak. Ini kalau nggak salah video di tahun 2019. Jadi masih update saya rasa. Dan ini di peternakan umbaran yang sistem yang kedua tadi, yang free range. Kalau koneksi teman-teman di sana bagus, teman-teman bisa lihat ayam bergerak, kemudian ada yang sedang tiduran di dekat tempat minum, ada ruang untuk bertelur juga, dan kepadatannya sangat rendah, artinya ayam punya area yang sangat luas untuk berkeliaran. Oke, cukup. Bisa ke slide berikutnya.
Oke, sekarang kita melihat sistem kandang baterai yang tadi teman-teman udah warming up. Ini salah satu video dari milik AFG juga. Kalau teman-teman mau nonton lagi, ada di channel AFG, sudah ditayangkan di sana. Dan video ini diambil kalau nggak salah tahun 2016 di peternakan, salah satu peternakan juga di Indonesia. Teman-teman bisa lihat perbedaan yang kehidupan ayam di dua sistem tadi dan sistem kandang baterai ini. Mungkin di pause aja ya Rani, videonya kepanjangan. Tapi sudah ada link di chat, kolom chat itu, link videonya di YouTube AFJ. Jadi teman-teman kalau mau nonton lagi bisa sama, bisa klik link itu setelah webinar ini, supaya bisa membandingkan lah seperti apa sih kondisi ayam yang di kandang baterai dan yang di non kandang baterai. Oke, sekarang kita lihat lagi gimana sih kondisi ayam yang hidup di kandang baterai yang disebut kandang baterai ini, dan bagaimana prinsip Five Freedoms itu bisa terwujud di dalam sistem seperti itu. Jadi kandang baterai ini berdasarkan penelitian tahun 2018, sekitar 88% ayam petelur di Indonesia hidup dalam kondisi seperti ini. Dengan taksiran populasi ada sekitar 200 juta individu ayam, kalau nggak salah, atau sekitar 180 juta. Teman-teman bisa bayangkan lebih hampir 90% ya, mereka hidup dalam kondisi seperti ini.
di dalam kandang sempit yang luas ruangan hidup untuk satu ayam itu kurang lebih ukuran kertas A4. Ada kandang yang berisi 2 ayam atau berisi 3 ayam. Ada juga yang berisi 1 ayam tapi kandangnya ngepas banget. Saya mengunjungi beberapa peternakan dan memang ayamnya tinggal sendiri tapi dia ngepas banget badannya, ya seukuran ruang tempat dia hidup itu di kerangkeng itu. Dan dalam usia produksi ayam yang kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan di peternakan, mayoritas hidup mereka dalam kondisi seperti ini. Dan prinsip-prinsip 5 freedoms yang mengekspresikan perilaku sosial, kemudian bebas dari stres, itu nyaris sulit diwujudkan dalam sistem seperti ini. Ayam tidak bisa bertengger, meskipun itu adalah ada ruang jeruji, tapi tidak sesuai ukuran cakarnya. Itu tidak memungkinkan untuk bertengger, kemudian apalagi mandi debu dan bertelur. Kemudian juga struktur sosial yang terbangun ini menjadi merugikan bagi ayam, karena ketika ada satu ayam yang dia dominan, kemudian dia mewujudkan perilaku stereotipnya, yaitu mematuk ayam yang lain, ayam yang dipatuk ini dia nggak bisa pergi, nggak bisa menyelamatkan diri. Itu bagi saya itu satu kondisi yang melelahkan ya, dipatuk tiap hari bulunya sampai luka, tapi dia nggak bisa melarikan diri, dia nggak punya kebebasan untuk mempertahankan dirinya sendiri, kecuali dipindah oleh peternak. Gitu. Dan kadang dalam satu peternakan skala besar, saya meragukan ya, satu persatu ayam itu bisa diawasi maksimal gitu, karena jumlah ayam dalam sistem seperti ini bisa 5.000 sampai 10.000 dalam satu flock atau satu lokasi bangunan. Kemudian ayam nggak bisa mematuk dan mengais makanan, dan boro-boro dia bisa merentangkan sayap karena lingkungannya sangat sempit. Berikutnya. Sekarang apa sih dampak sistem kandang baterai pada ayam dan pada manusia atau manusia yang mengkonsumsi telur ayam? Pertama, ini saya kumpulkan dari jurnal di internasional, karena jurnal di Indonesia belum banyak yang membahas soal kesehatan ayam, tapi lebih banyak ke produktivitas, bukan ke kesehatan ayam secara spesifik. Itu pertama, kurang gerak mengakibatkan kerusakan tulang. Jadi selama tadi 2 tahun itu ayam hanya hidup dalam ruang seperti itu, dia ruang geraknya kurang, dan rata-rata setiap hari ayam bertelur sekali atau 1 butir. Artinya banyak sekali kalsium yang keluar untuk membentuk cangkang, dan ini jadi berbalik menjadi hal yang buruk ketika ayam tidak cukup punya ruang gerak untuk memperkuat struktur tulangnya. Dan salah satu yang sangat menyedihkan itu, ayam kalau bertelur itu kan dia ribut, dia pengen cari tempat yang sepi, dia pengen tenang, tapi di dalam ruang yang tertutup seperti itu dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ini menjadi satu rasa frustasi yang muncul dan dialami ayam setiap hari, karena setiap hari dia biologisnya harus mengeluarkan telur, dan rasa stres ini memicu perilaku stereotip seperti mematuk bulu ayam yang lain, ayam di sebelahnya, ayam dalam satu sekat yang sama, dan karena ayam yang dipatuk ini nggak bisa pergi, akhirnya kemudian dia luka, dan kadang luka ini menjadi sangat buruk ya, karena dia berada di situ terus dipatuk terus-menerus. Itu dampak langsung kepada ayam.
Sedangkan kepada konsumen telur dalam sistem kerangka yang seperti ini, menurut European Food Safety Authority, dalam sistem intensif seperti ini, peluang kontaminasi salmonella itu lebih tinggi dibanding sistem yang cage free atau free range yang dua yang tadi, alternatif yang lain. Dan juga ada residu antibiotik pada telur, karena ayam yang stres, kemudian imunitasnya rendah, lemah, dan dia mudah terserang penyakit. Maka cara mencegahnya adalah dengan memberi banyak antibiotik atau suplai antibiotik terus-menerus. Dulu pernah ada antibiotik growth promoter, tapi kemudian setelah dilarang. Sekarang banyak varian antibiotik yang menurut survei SIFAS, tolong next. Survei lembaga riset tentang kesehatan hewan lah di Indonesia tahun 2016, penggunaan antibiotik di peternakan ayam petelur masih sangat tinggi. Ada kurang lebih 15 jenis antibiotik yang digunakan, dan ini hanya dilakukan di survei ini hanya mengumpulkan informasi dari 40 peternakan ayam. Sedangkan di Indonesia jumlahnya berkali lipat dari ini, dan ini hanya di wilayah sekitaran Jawa Tengah yang bagian Solo Raya lah ya. Itu ada 15 jenis antibiotik, dan penggunaan yang paling tinggi teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin kita yang orang awam juga nggak tahu ini antibiotik bedanya apa, tapi yang pasti sudah ada dampaknya di slide berikutnya, tolong. Ada satu riset yang dilakukan Fakultas Kedokteran Hewan UGM hanya di pasar tradisional di Jogja. Kalau sampel telur positif 75% itu sudah mengandung residu antibiotik penisilin, dan 12,5% positif mengandung residu aminoglikosida dan oksitetrasiklin. Jadi antara 2016 data survei dari SIFAS dan 2019 itu ternyata nggak banyak perubahan juga dalam penggunaan antibiotik di peternakan ayam. Terbukti dari riset yang dilakukan dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM tahun 2019. Artinya baru 1 tahun lalu. Dan riset seperti ini saya telusuri sangat terbatas dilakukan. Beberapa universitas yang melakukannya cukup rajin itu IPB dan UGM. Dan saya khawatir di luar Jawa atau di kawasan-kawasan kabupaten yang tidak punya fasilitas laboratorium, kita nggak tahu berapa banyak sih residu antibiotik yang terkandung di telur. Dan residu antibiotik ini bisa menjadi masalah baru dalam penyakit yang dialami manusia yang dikenal dengan antimikrobial resistan. Itu berbahaya banget, di mana ketika kita sudah ada bakteri-bakteri yang resisten dengan antibiotik, itu tidak bisa dibunuh dengan dosis antibiotik yang standar. Jadi butuh lebih banyak lagi dosis yang lebih tinggi. Salah satu yang menjadi sorotan itu salmonella. Tadi sudah disampaikan kalau potensi kontaminasi salmonella sangat tinggi dalam sistem kandang baterai, dan salmonella sekarang menjadi salah satu bakteri yang dia mulai resisten dengan antibiotik. Dia susah dimatikan dengan antibiotik, dan salmonella termasuk salah satu bakteri yang mematikan dalam kasus-kasus penyakit pencernaan. Oke, saya pikir itu slide terakhir ya. Coba berikutnya, Rani. Ya, itu slide terakhir. Semoga cukup mengantarkan teman-teman tentang perbedaan sistem cage free, free range, dan kandang baterai, dan apa dampaknya pada ayam dan pada manusia. Oke, demikian pengantar dari saya. Dan sudah gelap di sini. Baik, terima kasih Mas Among atas
materinya. Boleh Mas, silakan, boleh hidupin lampu dulu. Ternyata udah lampunya kecil. Oh iya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan, boleh banget. Nah ini menunggu teman-teman yang bertanya, ada satu pertanyaan dari Abimanyu, Jakarta. Pertanyaannya, halo Kak Rani, izin bertanya ya, terkait legislasi yang mengatur welfare concern pada livestock, khususnya di Indonesia. Apakah ada konsekuensi atau dampak jera yang diberlakukan bagi mereka pihak-pihak yang mengabaikan prinsip 5 kebebasan? Itu Mas Among, cukup jelas pertanyaannya? Ya, langsung silakan direspon. Semoga saya kalau keliru tolong dibenarkan ya. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan dari World Animal Protection. Kalau sudah ada adopsi terkait sistem 5 prinsip kebebasan hewan, tapi tidak ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran atau sanksi pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di peternakan. Jadi sistem perundangan kita ini, terutama Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, belum memiliki pasal-pasal khusus terkait sanksi dan hukuman pada pelanggaran pasal 66 ayat 2. Gitu. Jadi sudah ada panduan tentang kesejahteraan hewannya, tapi tidak ada pasal tentang sanksi dan hukuman terkait pelanggaran pasal 66 ayat 2 tadi. Oke. Itu jawaban saya. Ya, oke. Makasih Mas Among jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Belum ada, kalau belum akhir webinar ya. Nah, setelah ini teman-teman silahkan, kalau ini ada satu lagi pertanyaan ya Mas Among ya. Dari Nida di Yogyakarta. Permisi Kak, saya ingin bertanya terkait antibiotik, apakah free range atau catch free masih menggunakan antibiotik juga? Lalu apakah antibiotik ini pada hewan ternak? Oke, yang kedua tadi apa? Lalu apakah sudah ada peraturan tentang penggunaan antibiotik ini pada hewan ternak? Berdasarkan best practice di luar negeri, dan ada satu juga peternakan catch free yang besar di Jawa Barat waktu itu, penggunaan antibiotik masih digunakan, tapi jauh lebih rendah. Artinya antibiotik digunakan hanya untuk treatment penyakit, bukan untuk mencegah penyakit, karena kondisi ayam lebih sehat, imunitas mereka lebih kuat, jadi antibiotik hanya diberikan ketika ayam sakit. Kalau di peternakan kandang baterai, antibiotik diberikan secara rutin, bahkan ketika ayam sehat. Itu yang kemudian menjadi masalah. Dan di dua sistem yang tadi saya tampilkan, itu mereka menggunakan jamu-jamuan. Jadi kebetulan karena sistem mereka tidak besar, mereka hanya menggunakan jamu-jamuan untuk menjaga imunitas hewan, tidak menggunakan antibiotik sama sekali. Jadi bisa kita bilang itu organik. Dan mengenai pengaturan antibiotik ya, pertanyaan kedua, itu sudah ada agenda pemerintah tentang One Health System kalau nggak salah, yaitu program untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan antibiotik non-terapeutik atau antibiotik yang dilakukan secara rutin, agar penggunaan antibiotik hanya
ketika ayam memang sakit. Itu sudah ada program dari pemerintah dan kerjasama antara kalau nggak salah Dinas Peternakan, kemudian Dinas Kesehatan, dan WHO, dan satu lagi NGO REACT kalau nggak salah. Mereka punya program itu di Indonesia dan sudah berlangsung sejak 2016 atau 2018 mungkin ya, ada seminar terakhir di Malang. Jadi sudah ada agenda dari pemerintah, hanya memang karena peternakan ini tersebar di mana-mana dan banyak berbagai skala, jadi belum semuanya menerapkan secara disiplin, menerapkan penggunaan antibiotik secara bijak. Seperti itu jawaban saya. Oh, ini Mas Among ada 2 lagi pertanyaan terakhir ya, nggak apa-apa? Oke. Ya, jadi pertanyaan yang selanjutnya, halo Kak, saya ingin bertanya juga bahwa kita ketahui bahwa kandang baterai tidak memenuhi five freedom dan mempengaruhi kondisi ayam bahkan telurnya. Namun kenapa peternak khususnya di Indonesia lebih banyak menggunakan kandang baterai? Terima kasih Kak sebelumnya. Itu silahkan. Ini berdasarkan obrolan dengan peternak ya, tapi tidak menunjukkan gambaran secara umum. Jadi beberapa peternak yang saya temui mengatakan mereka hanya tahu sistem ini, dan ini yang mereka pelajari dari poultry shop. Jadi tidak ada pengetahuan tentang alternatif lain yang mereka ketahui. Jadi ya udah sejak awal itu aja yang mereka lakukan di peternakan mereka, karena literasi tentang alternatif sistem yang lebih welfare itu memang belum didapatkan oleh peternak. Dalam arti dalam skala industrial ya. Kalau kita lihat di kampung itu kan skala tradisional, tapi skala industrial yang cage free itu memang peternak belum punya pengetahuan tentang terkait itu. Jadi problemnya lebih ke edukasi aja sih. Oke, itu jawaban saya. Dan satu, sebenarnya ini masih banyak banget ternyata antusias teman-teman peserta luar biasa ya untuk memberikan pertanyaan, tapi karena terbatas waktu, aku pilih lagi satu pertanyaan, dan pertanyaan yang lainnya nanti bisa kita jawab dan didiskusikan di lain waktu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Ahmad Arif dari Solo. Kak mau tanya apa saja cara yang selama ini dilakukan untuk mengkampanyekan program mengkonsumsi ayam atau mengkonsumsi produk cage free, baik kepada orang umum ataupun teman peternak, dan cara mana yang paling efektif? Terima kasih. Kayaknya ini ada sesinya khusus ya tentang kampanye AFJ ya. Tapi ya, benar. Ya saya jawab secara umum aja. Secara global memang termasuk AFJ melakukan itu, ada edukasi langsung ke konsumen, dan juga ada desakan kepada bisnis utama, bisnis pangan utama, agar mereka beralih ke telur dari sumber cage free. Dengan begitu peternak akan mengubah sistem mereka, karena ada jaminan bagi peternak agar bahwa telur mereka akan dibeli dengan sistem yang lebih welfare berdasarkan komitmen dari bisnis ternama. Dan ini gerakan secara global yang sudah berlangsung cukup lama, termasuk di Indonesia oleh AFJ. Ya. Ya, oke. Itu tadi yang materi yang disampaikan Mas Among dan pertanyaan-pertanyaannya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti pertanyaan yang lain ini akan kami simpan, akan kami catat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kita bisa diskusikan dan bahas lebih lanjut di lain waktu ya, atau mungkin kalau ada kesempatan kita akan lanjut di grup sementara webinarnya. Oke, karena waktunya terus berjalan, waktu
kasih istirahat sebentar buat teman-teman yang mau ke toilet atau ambil makan, ambil minum. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, setelah itu kita akan masuk ke materi kedua tentang apa itu kampanye catch free atau kampanye bebas kandang. Gitu. Ya, bisa di-mute. Silahkan teman-teman istirahat. Makasih teman-teman. Saya mohon izin matikan video karena koneksinya nggak lancar. Tapi saya masih ikut sesi ini sampai terakhir. Oke, Mas Among, terima kasih. Nanti bisa ikut bantu jawab kalau ada pertanyaan teman-teman lain ya, kalau ada waktunya. Semuanya udah selesai minum atau ke toiletnya? Udah pada stay lagi? Coba sebentar dong diliatin wajah-wajahnya. Aku pengen lihat sebentar. Oke, hai. Oke, terima kasih yang masih stay sama kita di webinar ini. Nah, setelah ini kita akan ada materi tentang kampanye bebas kandang. Kalau kita nyebutnya catch free, bahasa Indonesia bebas kandang baterai. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Mbak Angelina Pane. Beliau adalah salah satu founder juga di Animal Friend Jogja dan beliau sebagai program manager. Mbak Ina, sudah di sanakah? Halo Mbak Ina. Mbak Ina. Ya, semoga teman-teman bisa bertahan nih sampai akhir, karena sampai akhir bakal ada. Oke, Mbak Ina, udah. Halo. Dengar nggak? Tadi dengar. hujan, jadi aku harus mengungsi ke rumah pohon mencari sinyal. Oke. Dan listrik mati. Karena listrik mati. Ini barusan nyala. Oke. Jadi perjalanan tur di rumah saya. Baik, Mbak Ina ini rumahnya banyak kucing dan anjing ya, banyak satwa. Halo. Silakan. Oke. Ini materinya udah aku share screen. Ya, ini mau cerita sedikit aja tentang perjuangan kampanye free atau bebas ranking yang dilakukan oleh Animal Friend Jogja. Jadi ini sebenarnya next slide. Oke. Kita mulai ini tahun 2016. Kalau dibilang sudah lama, ya bisa. Karena ya ini sudah 2020. Dan memang jalannya tersendat. Karena banyak yang harus dilakukan. Dan AFJ ini ketika 2016 kampanye, setahu kami AFJ adalah organisasi pertama di Indonesia yang mengkampanyekan dan memperjuangkan kesejahteraan untuk hewan yang diternakkan gitu. Jadi memang nggak ada temennya, makanya itu sampai beberapa tahun awal itu perjuangannya sangat gitu. Dan kita mulai waktu dulu dengan strategi top to bottom gitu. Jadi kita kayak bersurat ke
ada apa komite untuk efektivitas pembangunan dari Bank Dunia, karena Bank Dunia ini mendanai banyak bisnis industri peternakan termasuk, dan kita memberikan masukan ke mereka karena waktu itu akan ada drafting update untuk kebijakan mereka tentang kerangka lingkungan dan sosial, dan kita memberi masukan ke mereka untuk memasukkan kesejahteraan hewan dalam kebijakan tersebut, dan masukan kita diterima. Tapi ya semoga itu bermanfaat. Terus kita juga next kita juga slide berikutnya. Nah, ini kita coba dengan petisi, dan waktu itu naik lagi sebelumnya. Ya, sorry. Kita coba dengan petisi, dan waktu itu kebetulan ada seorang kawan yang dia memang ibu rumah tangga dan memang McDonald's, dan kita ngobrol tentang isu cage free, dan dia sangat untuk kayaknya banyak orang ini tentang kekejaman angin baterai gitu, dan dia waktu itu mengajukan diri untuk menjadi petisioner, karena waktu itu memang kita terus terang agak bingung gimana memulai campaign ini, karena kita pikir pasti banyak orang yang tidak mengerti betapa penderitaan yang dialami ayam-ayam dalam baterai gitu, dan banyak persoalan tentang satwa di Indonesia, domestik sekalipun itu masih banyak yang belum selesai. Ini pasti akan ada seperti kan ini kok AFJ ini kurang kerjaan, apa tiba-tiba ke ayam. Dan waktu itu memang agak bingung bagaimana mencari pendekatan yang pas untuk mengangkat simpati dari masyarakat bahwa ayam ini juga berhak sejahtera, mau manfaatin doang tapi membiarkan mereka dalam kondisi yang sangat buruk gitu. Sama sekali. Memang agak sulit karena kalau kita lihat kucing atau anjing, ya banyak yang suka dan sayang gitu. Tapi dia bilang ya enggak, karena ayam itu bukan hewan untuk disayang-sayang. Banyak perkembangan yang akhirnya untung ada bantuan dari teman kita itu dari perempuan, sesama perempuan, karena ayam-ayam telur ini kan memang perempuan. Mereka itu adalah bisa dibilang ya mungkin ya itu pemerkosaan. Kita angkat isu dari isu feminisme, dan waktu itu tanpa disangka lumayan berhasil, meskipun lambat sekali, tapi ternyata ada saja gitu menangani, dan memang kebanyakan perempuan. Cuman waktu itu kami hentikan campaign, dan karena ada sedikit kekhawatiran sebab ternyata kita petisi ini diturunkan, dan waktu itu sempat mencoba menghubungi petisionernya untuk keselamatan, mencegah, kan kami terpaksa hentikan dulu, dan waktu itu kami ya setahun kita mulai lagi, kita rehat lah. Terus kita juga coba berikutnya
slide berikutnya. Kita juga adakan aksi di depan McDonald's itu untuk mengangkat berita tentang kondisi kandang baterai seperti apa gitu. Jadi agar ada di depan McDonald's di Jogja waktu itu, sebelum itu untuk memperingati World Day for Farm Animals atau Hari Satwa yang Diternakkan Sedunia. Dan kita juga serahkan surat ke McDonald's, sementara email juga kita kirimkan tapi tidak ada balasan. Jadi kita adakan aksi dan cukup berhasil karena dengan aksi akhirnya ada media dan informasi tentang kejaman kandang baterai ini bisa lebih meluas. Meskipun memang banyak yang mengecam sih dengan petisi itu, banyak waktu itu benar-benar ini kita merasa jadi korban netizen yang kejam karena ya banyak yang memang bilang ini AFJ mabuk ya, keler ya, kok ngapain main ayam gitu. Dan itu memang ya tantangannya di awal-awal perjuangan itu karena memang banyak yang tahu. Dan next one gambar dari yang berikutnya. Ya, ini liputan di media. Kita senang banget karena ada media yang mau meliput meskipun beritanya agak aneh gitu. Pasti agak aneh. Karena ini ngapain sih ngomongin ayam? Nah, ini slide berikutnya. Ini alasan kenapa sih kita mulai campaign untuk ayam. Kenapa ayam petelur? Di sini bisa terbaca enggak? Bisa terbaca ini jumlah telur itu ada 45,5 triliun kilogram. Ini dari 10 negara penghasil termasuk telur. Dan Indonesia adalah peringkat ke-7 dari 10 negara penghasil telur terbesar sedunia dengan produksi 1,22 triliun kilogram. Dan ini akan bertambah terus karena adanya pintu untuk investasi asing masuk, industri-industri peternakan ayam petelur ini akan makin banyak. Ini artinya akan makin banyak pula ayam petelur yang ayam-ayam yang akan digunakan untuk menghasilkan telur untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dan mereka ini terancam perlakuan eksploitatif di peternakan-peternakan yang skala besar yang menerapkan sistem intensif ini kayak gitu. Dan itu kenapa kita memperjuangkan mereka. Dan slide selanjutnya, Ran. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu berapa banyak sih sebenarnya manusia menternakkan hewan itu, dan ternyata memang angkanya fantastis ya. Ini bisa dilihat ada 77 miliar hewan darat yang dimanfaatkan untuk telur, daging, dan susu. Dan ini nggak termasuk ikan dan air lainnya. Dan kondisi peternakan ya seringkali memang sangat tidak manusiawi karena memang hewan-hewan ini hanya dianggap sebagai mesin produksi, hanya dianggap sebagai barang, bukan makhluk hidup yang punya hak untuk sejahtera kayak gitu. Dan dari 77 miliar hewan darat ini, 67 miliarnya itu ada ayam. Itu juga salah satu alasan kenapa AFJ memulai dengan ayam. Dan kenapa ayam petelur? Karena Indonesia ini adalah rumah bagi 260 juta lebih ayam petelur. Itu angka terakhir dari Badan Statistik tahun 2019. Dan semuanya ini adalah ayam ras yang memang diproduksi untuk menjadi ayam petelur, dan sudah pasti mereka ada di dalam kerangkeng baterai yang sangat kejam.
Itu juga alasan kenapa ayam petelur. Sedangkan kenapa sih nggak broiler, padahal jumlah broiler itu ada 1,6 miliar. Jauh lebih banyak daripada ayam petelur. Tapi kita juga melihat bahwa ayam petelur ini yang paling ngenes gitu, yang dia lebih ngenes sih hidupnya, karena di dalam kerangkeng sepanjang hidupnya, setelah itu sudah bobrok tubuhnya karena dipaksa berturut-turut, akhirnya dijagal juga sih. Kalau ayam broiler masih agak lega lah waktu hidupnya, agak lega karena tidak di kandang baterai setahu saya. Nah, itu kenapa kita pilih ayam petelur. Yang kita prioritaskan untuk diperjuangkan. Dan lagi memang sudah ada pergerakan yang sama yang itu pergerakan global, tapi memang masih di negara-negara maju. Jadi kita lihat, oh ya ini ada temennya sebenarnya, cuman belum sampai Indonesia aja gitu. Makanya kita pilih ayam petelur. Terus mungkin ada yang tanya next run. Nah, ini kenapa McDonald's? Nah, ya ini berikutnya aja langsung. Nah, ini penjelasannya karena memang next Tani. Ini apa ya? Karena McDonald's ini adalah salah satu pionir yang membuat komitmen untuk secara bertahap itu menghapuskan sistem rangkaian baterai dari rantai pasokan mereka di berbagai negara gitu. Yang sebelumnya. Nah, setelahnya enggak tadi. Ya, oke. Ya, yang itu barusan. Singkat aja deh, kenapa McDonald's, kenapa tidak? Oke, next. Nah, ini capaian kampanye Cage Free di Indonesia. Ini bisa dibaca di slide. Jadi yang ini yang akhir-akhir ini ya, tahun 2020, itu ada Burger King Indonesia sudah berkomitmen, dan bulan Juli ini Coklat Monggo juga berkomitmen, dan bulan September ini ada Auto Grill, dan bulan Desember itu restoran brand internasional yang membawahi Burger King, Popeyes, dan Tim Hortons. Mereka berkomitmen secara global, dan ini adalah capaian yang luar biasa gitu. Menutup tahun 2020 ini RBI ini sungguh sukses yang besar gitu, dan itu dicapai hanya dalam waktu 2 bulan. Tetapi kami tidak melakukannya sendirian gitu. Jadi selanjutnya kita memutuskan bahwa berjuang sendiri itu akan makan waktu sangat lama, dan tantangannya mungkin terlalu besar. Akhirnya kami bergabung dengan koalisi bernama Open Wing Alliance, dan memang ini adalah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai belahan dunia, ada lebih 50 organisasi. Selain itu, khusus untuk di Indonesia, AFG berjuang juga bersama dengan organisasi Sinergia Animal dengan pergerakan Act for Farm Animals. Dan kesuksesan yang tadi itu dicapai adalah capaian bersama juga gitu. Jadi ini adalah kerja tim secara global. Dan tujuannya apa? Next. Ya sudah pasti untuk membebaskan ayam-ayam petelur dari kerangkeng yang kejam, dan kerangkeng baterai ini memang adalah seperti mungkin tadi sudah tahu ya dari penjelasan Among, ini adalah praktek di industri peternakan
salah satu praktik industri peternakan yang terkejam. Tuh, jadi ya itu kita berjuang untuk mengakhiri itu gitu. Dan kita berharap kalian mau membantu. Next run. Nah, kalian bisa banget bantu. Mungkin nanti setelah pandemi berakhir, kita bisa turun ke jalan lagi bareng-bareng. Sebenarnya sudah direncanakan, tapi tiba-tiba ada pandemi. Dan kita butuh teman-teman untuk menjadi aktivis bersama kita, teman-teman yang ada dimanapun, itu di seluruh Indonesia. Dan selain aksi offline yang saat ini sulit dilakukan, sebenarnya aksi online itu juga bisa dilakukan dari manapun. Dan itu sekarang lebih mudah dengan teknologi. Dan kenapa penting? Ya, karena itu memang efektif. Yang tadi kesuksesan memenangkan komitmen dari restoran brand internasional pada bulan Desember itu adalah karena aksi online. Jadi ini memang sangat efektif dan itu dicapai hanya dalam waktu 2 bulan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang seperti kalian gitu yang peduli dan hanya dengan sebatas mengklik sesuatu atau men-share sesuatu atau mengirimkan email dan itu nyatanya berhasil gitu. Ya, ini caranya ada banyak sih dan kita juga masih mencari cara-cara yang kreatif lainnya untuk aksi-aksi online. Kalau ada ide boleh banget di-share gitu. Dan ya. Terakhir. Ini slide-nya nyolong dari Among. Makasih, Mong, atas pinjamannya. Ya, sekian dulu. Terima kasih Mbak Ina atas yang disampaikan tadi tentang kampanye Cage Free atau kampanye bebas kandang. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya seputar kampanye bebas kandang. Oh ya, ini Mbak Ina ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat awam bahwa kita perlu berempati pada hewan ternak? Karena mengingat kata-kata, ngapain ngurusin ayam segala, atau cuma mengabaikan gitu aja saat ada kampanye yang bersifat online. Itu Mbak Ina pertanyaannya, silakan dijawab. Bagaimana caranya? Kalau tak kenal maka tak sayang mungkin. Itu pertanyaannya susah dijawab ya, bagaimana caranya. Karena ya ini salah satu caranya sebenarnya. Dan kita butuh bantuan dari teman-teman yang di sini sekarang yang sudah lebih tahu untuk membagikan informasi ini ke banyak mungkin teman lain. Dan ya ini nanti semoga jadi efek bola salju. Tidak hanya kita yang koar-koar gitu, tapi kalian juga bisa berbagi dengan saudara, keluarga, teman-teman yang tahu gitu. Dan ya itu sih. Caranya memang ada banyak cara yang perlu ditempuh ya. Salah satunya seperti ini, kita juga berbagi informasi di sosial media kita, memberi kesadaran ke orang-orang yang belum tahu bahwa ya ayam itu sebenarnya punya kehidupan yang kompleks gitu ya. Itu makanya kalau nggak tahu kan nggak sayang. Orang kan pikir ayam nih mukanya kan ngeblank aja kan. Kalau anjing mungkin digebuk gitu dia memperlihatkan ekspresi kesakitan gitu, atau kucing. Tapi ayam ini mungkin kalian bisa lihat ya mukanya gitu aja gitu, lempeng tuh. Padahal ya sakitnya sama orang berdarah juga kok. Bedanya apa? Dan banyak fakta-fakta tentang ayam yang coba kita share bahwa ayam ini bukan makhluk yang bodoh, bukan makhluk yang tidak bisa merasakan sakit.
dia punya kehidupannya sendiri, dan ya itu sangat kejam kalau melakukan ayam seperti itu. Makanya ya masih edukasi terus, pasti edukasi terus kayak gitu. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi nih Mbak Ina, tapi ini nanti sebenarnya berkaitan sama materi kita selanjutnya, tapi nggak apa-apa Mbak Ina mungkin bisa membantu menjawab dulu nanti sebelum dijawab sama materi selanjutnya. Izin bertanya, kenapa sasaran aksi kampanye dilakukan pada restoran waralaba, sedangkan restoran waralaba ini hanya disuplai oleh para perusahaan penghasil telur yang kandang baterai? Apakah aksi tersebut dapat tercapai untuk membebaskan ayam petelur untuk bebas kerangkeng? Tadi mereka ada di slide itu kenapa kita anggap aja lah ke McDonald's gitu. Karena memang tahun 2015 itu McDonald's ini ada membuat komitmen untuk menghapuskan sistem kerangkeng baterai dari rantai pasukan mereka. Memang bertahap itu di Amerika Serikat dan di Kanada, dan mereka perlu waktu 10 tahun. Dan kenapa ke restoran waralaba? Ya seperti McDonald's, mereka ada di seluruh penjuru dunia. Di Jogja aja ada berapa coba? Belum ya, di Indonesia saja itu pelanggannya ada 14,7 juta. Gitu. Seandainya McDonald's berkomitmen, juga itu akan membawa dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan ayam gitu, kesejahteraan ayam petelur terutama, karena mereka sebagai pemilik bisnis makanan ini tentu melakukan supply. Ketika mereka berkomitmen untuk tidak memakai lagi telur-telur dari ayam-ayam di kerangkeng, supply-nya pasti ngikutin dong. Nah ini yang mau beli maunya begitu, masa terus yang nyuplai ya nggak bisa lah, yang nggak punya duit toh. Itu ada demand, ada supply, itu aja sih, simple aja. Dan ini kan perusahaan raksasa yang ada di mana-mana. Itu ini akan dari jumlah outlet mereka di seluruh dunia, ini adalah target yang kalau goal ini kita bisa membebaskan banyak sekali ayam petelur yang masih dalam penjara. Dan McDonald's ini karena mereka adalah perusahaan besar yang maju lah gitu. Dengan mereka membuat komitmen, perusahaan lain pasti akan mengikuti gitu. Dan ya kayak gitu. Jadi nanti akan makin banyak yang berkomitmen untuk tidak lagi memakai telur dari ayam yang di kerangkeng kayak gitu. Ya, baik. Ya? Ini masih ada lagi nih Mbak Ina nih pertanyaan nih, bagus banget. Kak mau tanya, saya mau ikut berkampen, tapi melalui musik atau lagu yang nanti dikemas menjadi musik video. Berharap rekan-rekan seniman atau influencer lain terpicu. Kebetulan saya seniman yang ingin mengangkat kehidupan satwa, maupun itu liar, domestik, ataupun ternak. Kebetulan lagunya sudah ada, apa kita bisa berkolaborasi? Wah, boleh banget nih. Boleh. Yang kita cari. Dari kota mana? Itu si sebentar. Ahmad Arif Solo. Wah, deket, cuma Solo. Ada ini kebetulan di rumah lagi ada musisi dari Solo, kalau tahu Fajar Merah. Ya, dia lagi di rumah kemarin kan. Bisa banget. Nanti ngobrol ya. Nanti bisa main-main ke Jogja saya. Oke, kalau ada waktu. Kasih loh. Ini ide yang Mbak. Sip. Nanti kontakan lagi ya. Iya, makasih Mbak. Thank you. Ya. Oke. Tentang kampanye Catch Free, sebenarnya masih ada pertanyaan, cuma ini berkaitan dengan nanti materi berikutnya. Itu ya, nanti pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa aku sampaikan di materi
materi selanjutnya tentang corporate outreach. Bagaimana kita kampanye Catch Free ini menjangkau perusahaan-perusahaan dan peternak-peternak untuk beralih ke penggunaan telur bebas kandang baterai. Untuk kampanye, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mbak Ina atas materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga terjawab. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget kunjungin Instagram kita. Soalnya tadi ada ditanya di mana kita bisa download poster atau catatan kampanye biar cepat tersebar edukasinya. Kita kampanyenya melakukan edukasinya melalui Instagram juga ada. Instagram AFJ khusus untuk hewan yang diternakkan. Itu ada AFJ Farmed Animals. Teman-teman bisa cari di situ. Kita bisa sharing, teman-teman kalau ada informasi bisa DM lewat situ. Oke ya, materi selanjutnya akan diisi oleh salah satu founder juga, founder Animal Friend Jogja. Beliau ini sekarang mengurusi bidang corporate outreach, beliau sebagai koordinator, yaitu Mbak Eli Mangunsong. Silahkan Mbak Eli, perkenalan dulu. Halo semuanya, selamat sore. Jadi saya nggak tahu nih koneksinya, mungkin suaranya agak terganggu nggak? Ada bunyi kotak-kotak. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan nanti bisa didengar teman-teman dengan jelas ya. Ini tadi kayaknya menarik banget sih yang udah disampaikan Mas Amol sama Mbak Ina. Lengkap banget informasinya. Jadi kalau saya nyampaikan sih yang untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknik mengenai ayamnya sendiri, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kondisinya, bagaimana seharusnya, bagaimana kampanyenya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ina sama Amol ya. Nah ini kalau sekarang saya langsung aja bicara mengenai apa yang saya kerjakan di AFJ sehubungan dengan campaign ini. Tadi Mbak Rani sudah menyampaikan saya sebagai corporate outreach koordinator di AFJ. Mungkin teman-teman pada bingung nih, apa sih corporate outreach itu? Jadi corporate outreach adalah salah satu upaya yang AFJ lakukan untuk menjangkau dan mengedukasi perusahaan-perusahaan seperti hotel, kemudian bakery, restoran, supermarket, dan retail lainnya, supaya mereka memperoleh bahwa ada alternatif penggunaan telur selain yang kandang baterai. Jadi kita sebisa mungkin mengubah pola konsumsi dan pola supply, pola pasok mereka untuk menggunakan telur bebas kandang dalam produk-produk mereka. Kemudian gimana caranya? Apa yang bisa mereka lakukan sebagai perusahaan untuk mendorong, untuk mendukung program kita itu, yaitu dengan mempublish, dengan mengeluarkan yang namanya komitmen bebas kandang baterai. Tujuan dari kita mengharapkan komitmen bebas kandang baterai ini adalah supaya semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mempublish, mengumumkan bahwa mereka mengubah pola konsumsinya dengan hanya akan menggunakan telur bebas kandang baterai. Hal ini akan direspon oleh peternak, karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Ina sekilas, seperti kenapa kok McDonald? Ya, karena McDonald adalah perusahaan besar, ada di mana-mana, yang tentunya membutuhkan pasokan telur sangat banyak dalam usaha mereka. Nah, ketika misalnya satu usaha seperti McDonald mengumumkan komitmennya, dan mereka hanya mau menggunakan telur bebas kandang, otomatis para peternak ini akan merespon dengan menyediakan telur yang bebas kandang seperti itu. Nah, saya di sini bisa menunjukkan contoh komitmen. Sebentar ya.
Jadi untuk saat ini di Indonesia sendiri sudah ada perusahaan yang global yang sudah berkomitmen untuk akan berganti 100% menggunakan telur ayam bebas kandang baterai. Yaitu untuk yang global ada di Autogrill dan RBI. Seperti juga tadi disampaikan oleh Ina, RBI ini adalah satu payung perusahaan yang membawahi 3 jenis usaha, yaitu ada Burger King. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan Burger King ya. Kemudian ada Popeyes dan Tim Hortons. Cuman kalau yang Tim Hortons dan Popeyes ini memang Popeyes tidak beroperasi di Indonesia, hanya ada Burger King. Kemudian kalau Autogrill ini mereka restoran-restorannya ada kebanyakan di bandara. Terus kemudian untuk yang lokal, ya di sini ada Burger King. Kebetulan Burger King Indonesia juga sudah berkomitmen, jadi mereka di luar dari RBI, mereka juga membuat komitmen sendiri untuk hanya menggunakan telur bebas kandang. Kemudian ada Coklat Monggo, kemudian ada Kebun Roti, dan ada Mediterranean. Kalau buat teman-teman sekalian, kebetulan ini yang saya tampilkan di sini, Monggo, Kebun Roti, dan Mediterranean adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Jogja ya. Nah ini adalah satu contoh komitmen yang ditulis oleh restoran brand internasional. Apakah teman-teman bisa lihat dengan jelas? Bisa ya. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris, jadi ya nanti kalau misalnya ada yang perlu saya bisa kirimin sih melalui email. Atau bisa melihat di website mereka langsung, sebenarnya ini ada kok. Kemudian di atas dan di bawahnya ini, di next slide ini ada komitmen yang ditulis oleh Burger King Indonesia dan sudah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang di bawahnya adalah restoran Mediterranean by Kamil. Ini seperti ini, dan ini mereka juga dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dengan komitmen-komitmen ini yang bisa kita akses, kita harapkan peternak juga melihat peluang bahwa oh ternyata memang ada ya yang butuh telur bebas kandang, berarti kami harus berubah dong mengikuti permintaan masyarakat. Makanya untuk perusahaan-perusahaan yang saya dan teman-teman lainnya di campaign ini approach, yang kita jangkau, kita memang meminta mereka untuk menulis komitmen sesuai standar yang kita harapkan, kemudian memang harus di-post secara umum supaya banyak orang melihat gitu. Khususnya sasaran kita adalah peternak tadi gitu. Ini saya bisa menunjukkan ini ada satu website, teman-teman bisa melihat. Di sini, ini nama websitenya extract.com. Ini adalah satu website kompilasi perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman bisa melihat nih dari beberapa, ada yang khusus di negara Amerika saja, ada di Eropa saja, dan juga ada global companies. Ini di sini juga bisa dilihat jenis-jenis bidang usahanya, ada yang service hospitality, manufacture, services, restoran, retailer, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat secara umum perusahaan mana aja sih yang sudah berkomitmen. Nah, ini seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada Sodexo, kemudian ada ini Hotel Four Seasons, ini Aramark, ya, dan lain-lainnya bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi ya seperti yang disampaikan oleh Among dan Mbak Ina, pada dasarnya ada kok alternatif peternakan bebas kandang baterai. Jadi buat usaha-usaha ini memang kita sebelum kita mengunjungi mereka, kita akan juga sudah carikan, bukan mencarikan sih, ya kita tetap melakukan riset
sebenarnya ada nggak sih, apakah sudah ada dan bagaimana untuk kapasitas produksinya, karena beberapa perusahaan yang kita kunjungi memang selalu menanyakan, wah nanti nggak cukup nih supply-nya, ada nggak yang bisa menyediakan seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya ada kok peternakan-peternakan yang memang sudah menggunakan sistem yang bebas kandang baterai. Jadi bebas kandang baterai ini sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Nah, jadi saya sih kayaknya nggak banyak yang saya sampaikan. Saya monggo kalau teman-teman mau bertanya, saya terbuka aja. Jadi kalau misalnya kebetulan di peserta webinar ini mungkin ada yang tertarik ingin kebetulan punya usaha dan ingin melakukan komitmen, membuat komitmen juga, bisa menghubungi saya, nanti saya bisa bantu untuk membuat pembuatan komitmennya. Kemudian kalau misalnya kebetulan ada peternak yang ingin belajar lebih atau ingin lebih tahu lebih banyak, nanti kita rencananya akan menyediakan kegiatan berikut di mana kita bisa mempertemukan akademisi, kemudian praktisi yang bisa menginformasikan lebih banyak, lebih detail, lebih mendalam mengenai bagaimana sih membuat atau menyiapkan peternakan bebas kandang baterai. Dan juga untuk relawan, kalau misalnya ingin tahu lebih banyak apa yang saya lakukan dan apa yang bisa kalian lakukan, nanti kita juga bisa mengadakan semacam workshop bersama relawan seperti itu. Oh iya, saya juga ada tambahan sedikit. Gimana nih, misalnya ada pertanyaan, apa sih bisa kita lakukan nih sebagai orang umum gitu ya, supaya perusahaan-perusahaan yang menggunakan telur bebas, yang masih menggunakan telur kandang baterai supaya berubah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berkunjung ke rumah makan, kita bisa menanyakan ke mereka, ini telurnya dari mana asalnya, apakah telur kandang baterai atau telur bebas kandang baterai. Nah, jika misalnya mereka tidak bisa menjelaskan, nah kita bisa membantu mengedukasi di sini. Dan kita mengharapkan mereka supaya, oh bisa nggak lain kali menyediakan telur yang bebas kandang baterai, karena kandang baterai lebih begini, kita bisa menjelaskan. Kemudian selain itu juga bisa ikut aksi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ina tadi, atau ikut menandatangani petisi. Nanti ya, ini bisa share petisinya ya, yang sedang saat ini masih kita terus perjuangkan. Kemudian jika Anda mengkonsumsi telur dan ingin mengkonsumsi telur bebas kandang baterai, Anda juga bisa ikut mencari informasi di sekitar Anda, di mana saja atau apakah ada peternakan, biasanya kecil sih ya, skala kecil, yang menggunakan telur bebas kandang baterai, dan kita bisa mensupport usahanya, peternakan ini, dengan membeli di tempat mereka seperti itu. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf nih kalau terlalu singkat materinya. Ya, terima kasih Mbak Eli. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang outreach ke perusahaan atau bakery atau resto, ke peternakan juga. Sebenarnya memang dari teman-teman peserta banyak sekali yang antusias bertanya tentang lebih lanjut tentang peternakannya ya. Tapi di sini mohon maaf sekali, kami karena keterbatasan kemampuan kami belum bisa menyampaikan apa yang teman-teman harapkan. Nah, namun kita memang sudah ada rencana untuk memberikan wadah tersebut. Selanjutnya kita akan mengadakan FGD dengan para peternak dan akademisi. Nah, akademisi ini insya Allah mudah-mudahan akan bisa langsung di akademisi di bidang Fakultas Peternakan dan langsung ke peternak-peternak kandang baterai maupun yang sudah memiliki peternakan bebas kandang baterai. Nah, di situ kita akan membuat FGD. Jadi teman-teman yang mau ikut untuk itu nanti kita bisa
pantengin terus IG AFJ Farm Animals gitu. Iya, ini aku share link. Sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya tentang outreach ini? Kalau sudah tidak ada atau belum, minta tolong waktunya teman-teman sebentar, buka link berikut ya yang aku drop di kolom chat. Silahkan isi sebentar. Silahkan isi. Silahkan diisi. Oh ya, ada yang mau bertanya? Itu sebelumnya formulir silahkan diisi, ada Google Form, minta tolong teman-teman diisi untuk tahu teman-teman ada minat lebih lanjut nggak terhadap apa-apa yang disampaikan tadi ya. Nah, sebelum itu, mohon maaf ya Kak, ini ada pertanyaan, tapi mungkin karena baru masuk, jadi sebenarnya sudah dijawab tadi tentang kekurangan kandang postal atau cage free. Bisa lihat jawabannya di IG AFJ Farm Animals. Sambil teman-teman udah ngisi formulir, oke. Udah ya yang isi formulir. Juga ini yang seperti yang Mbak Ina sampaikan tadi, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk membantu menghentikan kekejaman terhadap kandang baterai ini. Minta tolong teman-teman yang belum pernah tahu atau yang belum pernah lihat petisi tentang McDonald, minta tolong sumbangan tanda tangannya di petisi ini, karena aksi kecil teman-teman ini sangat berpengaruh ya, sangat berarti bagi kami. Halo Rani. Ya. Ini saya cuma mau sedikit bisa masih bisa ini ya? Ya. Ini saya mau menunjukkan perusahaan-perusahaan yang sudah berkomitmen dan mencantumkan komitmennya di website mereka. Nah, ini salah satunya Sodexo ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, bisa di sini ada Sodexo, ini di website-nya langsung. Kemudian ada Kompas Group, ini cukup jelas ya, mereka di sini disebutkan bahwa mereka akan 100% hanya berkomitmen menggunakan telur bebas tangkai di tahun 2025. Kemudian ada lagi perusahaan, ini jaringan Hotel Hyatt. Di sini juga disebutkan secara global mereka akan, jadi untuk di bagian US, Kanada, dan Europe, mereka akan 2002 akan berkomitmen 100% hanya menggunakan telur bebas kandang baterai. Jadi kita tunggu nih tinggal tahun depan ya. Dan untuk secara global mereka akan, maksudnya global ini adalah berarti di seluruh dunia di mana ada jaringan Hotel Hyatt, itu di tahun 2025. Ini juga ada untuk jaringan Hotel Marriott,
seperti ini. Jadi kedepannya harapan kita semua usaha-usaha yang berkomitmen akan kita publish akan kita mintakan mereka untuk publish secara statis di sosmed media. Misalnya mereka nggak punya website, kita akan mintakan untuk mungkin biasanya Instagram, saya pikir semua orang punya ya. Nah, kita juga sekalian nih mau kasih tahu kalau untuk Capsfree ini kita punya website namanya capsfreeindonesia.org. Di sini teman-teman bisa melihat lebih lengkap informasi mengenai campaign kita. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berkomitmen kita juga cantumkan di sini. Dan kedepannya setiap perusahaan baik di Indonesia maupun luar negeri yang berkomitmen akan kita cantumkan di sini. Jadi masyarakat umum bisa mengakses, bisa mencari tahu mana aja sih yang sudah menggunakan telur bebas kandang baterai dalam produk-produk mereka. Seperti itu. Teman-teman kalau yang penasaran lebih lanjut, silakan tadi bisa kunjungi link-link tadi ya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, sudah sejauh mana kampanye ini digaungkan ke pihak-pihak yang berwenang sebagai pemegang kebijakan regulasi peternakan, seperti Kementerian Pertanian maupun FAO? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaannya Mbak Ina bisa jawab atau Mbak Eli, silahkan. Kalau dengan Kementerian Pertanian kita sudah bersurat sih sebenarnya di tahun 2018 dan mendapat tanggapan. Tapi ya itu waktu itu kita awalnya kayak menanyakan sih dari Kementerian Pertanian ini sudah ada usaha apa, dan memang ditanggapi dengan sudah ada program edukasi untuk tentang kesejahteraan hewan gitu dari kementerian sendiri, dan itu dilakukan di tingkat bawah juga melalui dinas-dinas gitu. Tapi ketika kita tanyakan seperti apa bentuknya gitu, jawabannya agak kurang jelas juga, dan waktu itu kita bahkan sampai menawarkan apakah AFJ bisa bergabung dalam program edukasi itu dan sosialisasi ini. Nah, tapi ya ternyata belum dapat tanggapan yang oke. Mungkin masih malu-malu mereka. Terus waktu itu kita juga bersurat untuk untuk beraudiensi dengan Kementerian Pertanian. Itu kan kita memberikan rekomendasi dari AFJ untuk penyusunan draft standar internasional di OIE atau Badan Kesehatan Hewan Dunia, yang waktu itu sedang drafting tentang mengupdate ini sistem produksi ayam petelur yang selaras dengan kesejahteraan hewan, dan kita itu ada rekomendasi tentang bahasa yang digunakan. Jadi rekomendasi dari kita itu kita sampaikan ke kementerian, karena dari kementerian sebagai perwakilan Indonesia di OAI, karena kita juga anggota yang akan menyampaikan di rapat gitu. Tapi kami belum dapat update apakah masukan rekomendasi dari AFJ itu disuarakan juga, disampaikan juga ketika rapat itu atau enggak gitu. Ya semoga sih disampaikan, karena rekomendasi dari AFJ itu memang kita mencoba jangan sampai ada celah yang membuat draft ini nanti ketika disahkan ternyata sama aja tetap ya tahu sendirilah celah-celah seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk terus melanggengkan penyiksaan terhadap hewan demi keuntungan pribadi gitu loh. Cuman ya itu sejauh ini itu sih kita komunikasi dengan Kementerian Pertanian
melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan semoga bisa kembali berkontakan karena audiensi ya sekarang agak susah kalau harus ketemu, tapi kita memang akan kembali berkomunikasi dengan yang megang kewenangan, karena itu salah satu cara yang tentu akan efektif gitu. Kalau peraturan diperbaiki dan lebih pro kepada satwa ketimbang tetap pada para pengusaha yang hanya mementingkan ya profit aja gitu. Jawab nggak? Ya, ada tambahan? Sedikit menambahkan aja ya. Ini kan praktek peternakan dengan kandang bata ini kan praktek yang sangat dianggap biasa, dianggap normal, dan dianggap seperti itu yang seharusnya gitu. Padahal sebenarnya itu tidak memenuhi standar-standar kesejahteraan satwa. Nah ini kalau dihubungkan dengan apa yang sedang saya kerjakan dengan corporate outreach ini, yaitu misalnya kita bisa menciptakan demand dan direspon dengan baik oleh peternak dengan berubah sistemnya, kita harapkan hal ini juga bisa menjadi semacam ternyata memang harus kita lakukan nih, pemerintah bisa meresponnya seperti itu gitu. Jadi selain dari dari top to bottom, kita juga bisa melakukan bottom to top gitu. Jadi bisa dengan dua cara ini kita lakukan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Harapannya dengan juga bisa mengubah regulasi seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih kepada Mas Among tadi, Mbak Ina, Mbak Eli, dan Miss Monik yang telah menyampaikan materi tentang kandang baterai adalah kekejaman terhadap satwa, apa dan bagaimana kita menghentikannya. Sebenarnya ini adalah tahapan awal, langkah awal buat kita semua untuk mulai berubah karena kalau tidak dimulai dari sekarang, tidak dimulai dengan edukasi, ya akan kedepannya akan tidak berjalan dengan lancar gitu. Dengan adanya bekal pengetahuan kita, ternyata kandang baterai itu memang kejam gitu. Kita bisa menularkan ke teman-teman, ke tetangga-tetangga di luar sana, bahwasanya memang tidak ada yang pantas menderita hidup selama hidupnya menghabiskan waktu hanya di kerangkeng sempit seperti itu. Mungkin itu aja dari kami webinar ini. Teman-teman yang belum isi formulir masih ditunggu. Silakan isi formulir. Itu, dan juga mengingatkan karena mungkin banyak yang bertanya tentang peternakan, pantengin terus Instagram kita AFJ Farm Animals. Di situ informasi mengenai pergerakan kita akan diupdate terus. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk mendengarkan informasi baru ini. Semoga dengan adanya tadi ada sekitar 50 orang bisa menularkan 50 orang lagi, dan menularkan yang lain lagi, agar semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang sadar bahwa banyak satwa yang masih butuh bantuan kita, butuh aksi-aksi kita. Mungkin itu aja. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan dari Mbak Ina, Mbak Eli, dan Miss Monik? Tetap semangat untuk terus berjuang demi kesejahteraan ayam, khususnya ayam petelur. Ya, terima kasih atas peserta hadir di sini, dan kami harap dengan Anda isi formulir nanti kami akan kontak lagi mengenai acara berikut yang mungkin lebih mendalam dalam beberapa hal. Terima kasih banyak. Mbak Ina? Iya, mumpung masih awal tahun ya. Ayo kita
bikin resolusi bersama Indonesia bebas kandang baterai di tahun ini. Ya, terima kasih teman-teman. Oh iya, jangan lupa kita butuh banget bantuan dan dukungan teman-teman. Teman-teman sekarang coba stalking IG-nya AFG Farm Animals, klik bio-nya di situ. Di situ ada tanda tangan petisi. Teman-teman bisa menandatangani petisi itu, bisa minta tolong sebarluaskan ke jaringan teman-teman, grup WhatsApp, story, grup keluarga, apapun itu, supaya banyak orang-orang yang sadar dan tanda tangan. Dan sekarang ini McD harus beralih ke penggunaan telur bebas kandung baterai. Sebelum kita tutup, boleh dong videonya dihidupin semua, di turn onin semua, kita foto bareng untuk dokumentasi. Yuk, ditunggu. Wah, halo, akhirnya melihat wajah-wajah teman-teman semua. Ya. Nah, belum semua nih kayaknya nih. Ayo. Masih jangan malu-malu dong. Siapa tahu di sini kita nemuin ternyata teman dekat kita, bahkan ternyata satu jaringan ini besok adalah jodohnya. Nanti Mbak Eli minta tolong foto ini ya Mbak, aku juga nanti ngefoto. Oke. Oke. Udah. Apa ya? Ya. Ini udah. Ayo wajah-wajahnya gigi tongolin. Yuk senyum. 1, 2, 3. Ya. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thanks teman-teman semua. Ditunggu kabarnya selanjutnya, ditunggu tindak lanjut teman-teman. Semoga satwa yang ada di luar sana dengan adanya kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat sore menjelang malam. See you.